Jurnalistik SMA Negeri 1 Mayor. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu duta anti narkoba Kabupaten Jepara periode 2024-2025. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cinta Dedaniatan Pramesti dan rekan saya bernama Aira Betul Ais. Oke, langsung saja kita perkenalan langsung bersama Kak Selamat. Kak Selamat boleh perkenalan? Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Selamat Widarjo, favorit Duta Anti Narkoba Kabupaten Jepara 2024-2025. Kak, bagaimana sih perasaan kakak menjadi salah satu duta anti narkoba? Pastinya untuk saya, untuk menjadi duta anti narkoba itu perasaannya sangat senang sekali. Karena pada dasarnya kan, siapa sih yang nggak pengen menjadi role model yang dilihat banyak orang, yang menginspirasi banyak orang? Pasti kalian juga pengen kan? Nah, itu perasaan saya sangat senang sekali. Mengapa saya bisa sangat senang sekali? Karena pada dasarnya saya memang dari dulu memang suka di dunia modeling. Jadi gitu, saya suka di dunia fashion, di dunia modeling. Lalu saya gimana nih untuk mengembangkan hal-hal tersebut biar saya bisa mendapatkan jati diri saya gitu. Lalu saya cari-cari sumber di sosial media, lalu saya membukanya, lalu saya menemukan duta anti narkoba, lalu saya mengikutinya, lanjut saya audisi. Nah, setelah itu selanjutnya saya menjadi dan dinobatkan menjadi favorit duta anti narkoba. Nah, sebelum itu disclaimer nih teman-teman, saya menjadi favorit itu juga karena like dari teman-teman SMA Negeri 1 Mayang, dan saya alhamdulillahnya bisa tembus like sampai 563. Sangat senang sekali karena memang itu suatu privilege, karena gimana anak-anak SMA Negeri 1 Mayang itu memang aktif di sosial media, disuruh gurunya buat like ya, like juga. Jadi gitu, makasih juga buat keluarga SMA Negeri 1 Mayang dan juga bapak ibu guru, keluarga saya, rekan-rekan saya, para alumni yang sudah ikut bantu like saya dan share ke teman-temannya. Awal mula Kak jadi duta AKP itu bagaimana sih perjalanan? Ya, perjalanan dari awal nih, dari ke pendaftaran dulu. Ya, dari pendaftaran pastinya di sosial media, di akun Instagramnya Duta Anti Narkoba. Lalu saya lanjut ke dimana tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis dan wawancara tersebut saya lakukan dan rekan-rekan saya lakukan itu di pendopo Kabupaten Jepara. Nah, itu di sana saya tes tertulis, menjawab pastinya di kertas, dan setelah itu saya melakukan tes wawancara langsung dengan Bunda Aida. Kebetulan Bunda Aida tersebut memang ketua BNN provinsi, ya gitu, orang Hiben pastinya. Saya ditanyakan tentang program kerja, saya ditanyakan tentang hal banyak lah tentang apa itu narkoba, apa itu bahaya narkoba dan lain sebagainya gitu. Lanjut saya dinobatkan atau dinyatakan lolos ke 30 besar tersebut itu dengan cara ini. Aku tidak menduga kalau diri saya itu bakal lolos. Itu jadi gini, aku habis mandi, terus sorenya aku buka baju. Nah, buka baju itu belum ganti baju. Terus habis itu aku gini, kira-kira aku lolos gak ya, kira-kira aku lolos gak ya, mikir kayak gitu. Terus habis itu pas aku udah ganti baju itu hampir 5 menit mau azan maghrib, itu aku dimasukkan ke grup yang memang semifinal itu. So aku merasa gini, berarti yang dimasukkan grup ini memang orang yang lolos. Terus aku kayak gini. Terus salah satu admin itu mengatakan gini, selamat yang kamu yang masuk di sini dinyatakan lolos untuk tahapan selanjutnya sampai di final. Terus aku sangat, wih, it's really gue masuk di top 30 itu. Terus gue nangis pastinya, itu bangga sekali. Dan terus aku bilang ke orang tua saya, mama udah lanjut ke 30 besar, terus juga sujud syukur. Dan habis itu karena memang udah ada azan maghrib, saya sholat dan juga berterima kasih kepada Tuhan gitu. Dan setelah itu saya dan juga finalis ke 30-nya itu melakukan sosialisasi ke Polres Jepara. Nah, di situ ya ilmu banyak dari Bapak Polres, jadi banyak ilmu tentang bahaya narkoba, undang-undang dari masalah-masalah dan lain sebagainya itu. Setelah itu di hari kedua, bukan hari kedua sih, maaf, di hari selanjutnya, jam-jam selanjutnya itu kita langsung ke PLTU Kabupaten Jepara. Sudah tahu? Belum. Tapi di sosial media tahu kan, yang pantai yang ada di
apa itu namanya PLTU. Iya. Iya tahu. Nah kami coba ke sana, ke pantainya juga bagus, dalamnya juga bagus. Kebetulan saya dan finalis dan juga Pak Santola dan Ibu Bunda Aida itu ke dalam. Jadi di situ mengobservasi banyak hal tentang PLTU Kabupaten Cikarang di situ. Nah jadi di situ mendapatkan banyak ilmu dan lain sebagainya. Lalu di hari kedua kita diajarkan catwalk dan speaking dan lain sebagainya. Pokoknya kita tuh bukan hanya stuck di situ, tapi kita juga berkeliling-keliling juga. Setelah itu di grand final yang ditunggu-tunggu. Di sekali banget di grand final itu aku memang pendukungnya sedikit, bukan kayak SMA yang dekat di pendopo. Nah itu aku merasa gini, minder, pastinya kan manusia juga pasti masa minder. Apalagi orang-orang itu memang dalam hal speakingnya udah bagus, ilmunya memang udah mumpuni daripada saya gitu kan. Ini kira-kira aku bakal bisa gitu ya, tapi teman-teman finalis itu mempercayai kalau memang aku bakal masuk 8 besar gitu. Terus kebetulan nih winnerku nomornya sebelah saya, gitu kan di sebelah saya. Terus aku bilang gini, namanya Yugen, gini, Yud kayaknya kamu yang winner deh Yud. Terus aku bilang gini, ya iya Yud, nanti kamu sama aku yang di 8 besar. Nah aku bilang gitu dan gak sengajanya itu dia terkabul. Sumpah terkabul. Itu terus gini, ya mama insya Allah ya kita bisa gini dan sebagainya. Terus di sekali kita berdua dipanggil ke 8 besar. Gak dipanggil, kita diberikan buket. Ya kita diberikan buket, terus bilang kanjeng aku jadi bilang kan tuh kita bakal 8 besar. Terus aku bilang gini, kamu bilang aku juga gak ada apapun, aku gak bersyukur yang pertama di 8 besar. Terus dia gini, ya aku akan kamu yang terbaik. Terus di situ saya mengorasikan suara saya, di situ saya mengorasikan yang di mana itu memang anak-anak muda di Kabupaten Cimahi ini memang sudah banyak yang dijadikan untuk penjualan narkoba. Banyak anak SD juga itu saya ingin menekankan ke orang tua, ke guru dan juga teman-teman sebaya saya untuk bisa mengetahui pada dasarnya narkoba itu memang kecil tapi dampaknya sangat besar. Jadi gitu saya mengatakan dan juga saya melakukan kerja-kerja saya yang mengatakan kerja-kerja saya. Lanjut saya dinobatkan menjadi juara favorit. Di situ saya sangat senang sekali karena memang saya tidak menduga saya bisa di 8 besar itu dan saya bisa menjadi juara favorit itu sangat senang sekali. Dan di selanjutnya pasangan aku juga masuk 8 besar gitu. Keren sekali. Pasti sangat bangga lah. Apa ya? Kak tadi kan bilang ada program kerja, boleh dijelaskan program kerjanya itu apa? Ya, program kerja saya ada 2 nih, dance radio dan juga sosialisasi ke berbagai sekolah. Nah, dance radio tersebut saya lakukan dengan podcast kayak acara pada siang hari ini nih kita melakukan podcast bersama. Nah, itu gimana saya melakukan podcast? Saya mengupload di YouTube, Instagram maupun di Spotify. Ya, karena memang kan sekarang kita hidup di era teknologi digital, kita harus menggunakan teknologi itu dengan baik. Nah, saya makan podcast, bincang-bincang di sosial media gitu. Terus untuk yang sosialisasi ke berbagai sekolah juga saya sudah melakukan banyak nih sosialisasi ke berbagai sekolah. Ya mungkin memang belum banyak tapi alhamdulillah beberapa. Kemarin saya juga mensosialisasikan bersama collab bersama PNL. Di situ saya melakukannya dengan tim PNL dan ke kelas 10 di SMA Desa Kemarin. Kalian juga pastinya udah tahu kan saya sosialisasikan di kelas 10. Lanjut saya yang kedua ada di SMP Negeri 1 Pecahangan yang dimana saya disuruh oleh pelatih anak saya untuk bisa menyuarakan bahaya narkoba kepada anak-anak SMP gitu. Saya ke sana memberikan ilmu saya, edukasi tentang bahaya narkoba. Lanjut saya bersama Bapak Santono di SMK Islam Halimah Mayang. Di situ saya juga mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Di situ saya lebih menekankan untuk tingkat kecerdasan manusia tentang alkohol karena kan memang sadar gak sadar memang di anak-anak di jenjang sekolah ini memang tugas banyak yang namanya juga pelajar, mahasiswa dan sebagainya kan memang tugas memang banyak. Nah itu biasanya larinya ke obat maupun juga bebas atau enggak memang di lingkup Ciparai ini kan banyak kayak urgent hotel. Nah itu juga biasanya mabuknya itu aku jelaskan lebih tekankan lagi tentang bahaya kita mengkonsumsi miras tersebut. Saya juga ada rekan saya yang tim PNR, ketua PNR saya juga mengikuti berbagai saya kemana itu sehingga mengikuti namanya ada Sepa Milano.
di belakang kita SDN Negeri 1 Mayang, SMP Negeri 1 Mayang, dan lain sebagainya. Pokoknya di lingkup Mayang dulu, karena memang banyak yang anak-anak muda Gen Z itu kurangnya edukasi tentang narkoba, karena lalu dia itu lanjut orang tuanya tidur, nggak mengurusi anaknya, jadi kurangnya edukasi, kurangnya wawasan dari orang tua, lalu dia itu lari ke hal itu. Jadi Motivasi kakak sampai sekarang itu apa sih? Jadi duta, jadi motivasi terbesar kakak? ya, motivasi terbesar saya itu saya memiliki idola yang bernama Hanashta Hazara Bishop Nasional 2024, itu teteh dari Jakarta. Yang membuat kakak sampai di titik ini? Motivasi dalam diri saya itu memang kebetulan saya ini suka di dalam dunia modeling. Nah, di dunia modeling itu pastinya kita memiliki idola. Nah, kebetulan idola saya adalah Hanashta Hazara, yang dimana itu teteh dari Jawa Barat itu membuktikan kepada saya kalau memang dalam proses itu memang ada gitu. Di Putri Indonesia itu dia dulunya public speaking-nya kurang, terus dia di top 3 di Putri Indonesia, public speaking-nya bagus sekali. Lanjut di Miss Supranasional itu dia bahasa Inggrisnya sangat-sangat bagus sekali. Nah, dari itu saya memiliki cerminan pada dasarnya jika kita manusia memiliki rasa untuk mau berproses, mau melangkah lebih depan, itu pasti akan dimudahkan. Pastinya jika harus orang tua dan juga sama minta pertolongan kepada Tuhan, berdoa juga gitu. Nah, dari situ saya yakin kalau memang aku harus percaya sama diriku, percaya dengan proses di dalam diriku. Jadi itu Hanashta Hazara yang membuat aku bisa di titik ini. Gitu. Perjalanan selanjutnya yang akan kakak tempuh setelah menjadi duta AKP itu apa sih? Selanjutnya saya akan mengikuti berbagai event-event duta juga di Kabupaten Jepara, insya Allahnya. Dan saya juga kebetulan ingin melanjutkan di studi ilmu komunikasi. Ini ada ya teman-teman. Di studi ilmu komunikasi di situ saya ingin menyuarakan dan ingin mengasah public speaking dengan baik. Jadi itu pengennya di UI pastinya, tapi nggak tahu diberikan atau tidak. Yang penting kita berdoa dan berusaha dengan baik. Semoga diberikan ya. Gitu. Terus nanti biar saya bisa menyuarakan tentang hal-hal yang positif juga pasti gitu. Karena saya juga sadar edukasi itu memang penting gitu. Jadi itu lanjutnya gitu, dan juga nanti bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah lain juga gitu pasti. Ya tidak terasa ya sudah kita banyak bincang-bincang tentang narkoba, bahaya narkoba dalam perjalanan kakak juga. Iya. Terima kasih untuk Kak Mama selalu Iya. meluangkan waktunya dan ilmunya Iya, juga. sama-sama juga udah diberikan kesempatan juga bisa podcast sama kalian. Sebelum itu aku punya kata-kata nih untuk anak-anak muda di Kabupaten Jepara dan juga khususnya di SMA Negeri 1 Mayang ini, jangan pernah takut untuk melangkah di dalam dirimu, karena kita tahu hal yang kita langkahkan ke depan itu akan berdampak baik. Karena kita tahu jatuh itu belum pasti jatuh. Kamu tahu hujan? Tahu? Ya, hujan itu jatuh, tapi jatuhnya hujan itu memberikan kebaikan, ya, memberikan sumber kehidupan untuk manusia maupun makhluk di bumi. Jadi itu, jadilah hujan.